Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Andi Fahrun. Saya bertugas sebagai Kepala SMPN 13 Tanantovea. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktek baik dengan judul Menyulam Visi Bersama. Praktek kepemimpinan kolaboratif menggerakkan partisipasi semesta. Praktik baik ini saya ikutkan dalam kegiatan apresiasi GTK tahun 2025 pada kategori Kepala SMP Transformatif. Selamat menyaksikan. Awal bertugas, saya menelusuri dokumen kurikulum sekolah yang sekarang disebut KSP. Saya bertanya dengan guru dan tenaga pendidikan terkait dokumen tersebut. Sayangnya, mereka tidak mengetahui keberadaan dokumen tersebut, baik dalam bentuk file ataupun dalam bentuk cetak. Kemudian, saya melihat situasi pembagian tugas. Saya mendapatkan terjadi penumpukan tugas, di mana tugas tenaga administrasi sudah dikerjakan oleh guru. Misalnya mengerjakan tugas sebagai operator sekolah dan lain-lainnya. Bahkan, suatu saat saya menginginkan dibuatkan surat harus menunggu tenaga administrasi lainnya. Saya mencoba bersilaturahmi ke komite sekolah. Informasi yang saya dapatkan bahwa keberadaan komite sekolah atau ketua komite sekolah hanya sebagai orang yang bertanda tangan di rencana kerja sekolah, baik di RKS maupun di RAPBS. Situasi ini mulai dari dokumen, kemudian guru, kemudian siswa, komite sekolah yang merupakan unsur internal sekolah untuk membangun sekolah tidak pernah terlibat, bahkan dilibatkan dalam pengelolaan identifikasi harapan. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan data awal terkait perkembangan dan keadaan yang terjadi di sekolah. Selain itu, data yang ditemukan merupakan data real yang menggambarkan sekolah. Bahkan, untuk mendapatkan data aktual, saya harus terkadang mengaku bukan sebagai kepala sekolah. Saya mendapatkan informasi bahwa warga sekolah itu punya harapan besar agar sekolah ini SMPN 13 Tanantovea bisa bersaing dengan sekolah yang lain. Bahkan mereka banyak memberikan masukan terkait bagaimana teknis agar semua pihak bisa terlibat dalam pengelolaan satuan pendidikan. 2. Mendesain perubahan. Langkah ini bertujuan menindaklanjuti hasil identifikasi harapan. Misalnya, membentuk tim pengembang sekolah, tim pengembang kurikulum, struktur organisasi, dan pembagian tugas, serta menyusun pagu anggaran jangka pendek dan jangka menengah. 3. Melaksanakan perubahan. Langkah ini bertujuan mengumpulkan seluruh warga sekolah, baik internal maupun eksternal. Mereka menyampaikan aspirasi terkait sekolah, mengoreksi dan menyepakati terkait visi, misi, tujuan sekolah, dan pagu anggaran jangka pendek dan jangka menengah, dan mengoreksi dan menyepakati program sekolah pada tahun pelajaran berlangsung. 4. Mengevaluasi perubahan. Langkah ini bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan satuan pendidikan dan mengukur sejauh mana kekuatan dan kelemahan, serta memberikan rekomendasi-rekomendasi tindak lanjut yang perlu diperbaiki untuk tahun ajaran selanjutnya. Melalui langkah ini, hal yang paling penting yang kami dapatkan adalah beberapa rekomendasi tindak lanjut. Misalnya, mengubah kembali struktur organisasi, waktu pelaksanaan kegiatan, pengaturan kembali anggaran, bahkan yang paling penting adalah warga sekolah menawarkan agar bermitra dengan pihak ketiga. Mitra-mitra tersebut bisa kita saksikan dalam foto-foto berikut.
Perkenalkan, nama saya Firnanda. Saya adalah guru di SMPN Satap 3 Tanah Tofea. Selain sebagai guru, sebelumnya saya juga sebagai bendahara yang ditugaskan untuk mengatur dan mengelola penggunaan dana bantuan operasional sekolah sampai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Setelah Bapak Andi Farul masuk sebagai kepala sekolah, alhamdulillah saya kembali ke tugas utama saya sebagai guru. Dan tugas penyusunan laporan penggunaan dana BOS ini dikerjakan oleh tim administrasi sekolah. Dengan adanya tim administrasi sekolah, saya bisa kembali menjalankan tugas utama saya sebagai guru dan memfokuskan untuk mengurus anak-anak serta meningkatkan kinerja saya sebagai seorang guru. Kenalkan, nama saya Delis Andriani. Saya tenaga administrasi yang mengelola guru di SMPN Satap 3 Tanah Tofea. Sejak Pak Andi Farul menjabat sebagai kepala sekolah, saya diberikan tugas mengerjakan tugas administrasi guru. Dulunya, saya ke sekolah tidak mengetahui tugas yang harus saya kerjakan. Hanya datang, duduk, diam, kemudian pulang. Saya tidak mengetahui apa yang harus saya kerjakan. Sejak beliau menjabat, saya menjadi tahu tugas saya sebagai tenaga administrasi. Beliau banyak menuntun tugas administrasi dulu, mulai dari berkas berkala, kenaikan pangkat, dan urusan administrasi guru lainnya. Kenalkan, nama saya Aliudin. Saya Ketua Komite SMP Negeri 3 Tanah Tofea. Sejak Pak Andi Farul menjabat sebagai kepala sekolah, saya sebagai ketua komite tidak hanya bertugas mendatangani rencana anggaran sekolah, kami juga dilibatkan dalam menentukan anggaran tahunan setiap bulan November dan anggaran perubahan setiap bulan Mei. Setiap kegiatan kami komite sekolah selalu dilibatkan baik dalam hal perencanaan, evaluasi, sampai teknisi kegiatan sekolah. Perkenalkan, nama saya Julia Sifan Ahmad. Saya siswa di SMP Negeri Satap 3 Tanah Tofea. Sejak Pak Andi Farul menjadi kepala sekolah, saya sebagai siswa merasa memiliki sekolah. Suara semua siswa didengar, juga kami dilibatkan dalam rapat-rapat penting sekolah, terutama pada bulan Mei dan November. Setiap 2 bulan sekali juga sekolah mengagendakan rapat temu siswa untuk mendengarkan seluruh aspirasi siswa. Kami menjadi tahu apa saja visi sekolah selama 4 tahun yang harus kami capai. Terima kasih. Nama saya Yustitia, saya salah satu guru di SMPN Satap 3 Tanah Tofea. Kali ini saya akan memberikan pandangan saya terkait Bapak Kepala Sekolah yaitu Pak Andi Farul. Jadi menurut saya selama Bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah, saya merasakan ikut memiliki sekolah. Karena kenapa? Karena hampir semua kegiatan sekolah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, saya sebagai guru maupun guru lainnya selalu dilibatkan. Nah, apalagi pada kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi ini adalah kegiatan yang sudah rutin kami laksanakan setiap bulannya, di mana ini menjadi kesempatan kami untuk saling terbuka terkait tugas saya khususnya sebagai guru atau sebagai pendidik. Nah, kemudian melalui refleksi ini kami membicarakan terkait apa yang saya butuhkan untuk meningkatkan kinerja sebagai guru. Nah, kemudian adapun semua rekomendasi dan tindak lanjut yang disampaikan oleh guru akan segera dieksekusi oleh Bapak Kepala Sekolah atau Pak Andi Farul untuk kelancaran tugas guru di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah.